Menteri Agama Fahrul Razi melakukan klarifikasi terkait dengan pernyataannya soal penyebaran radikalisme melalui seseorang yang berpenampilan menarik atau good looking. Klarifikasi tersebut dilakukan saat rapat bersama Komisi 8 DPR RI Selasa 8 September. Dalam rapat tersebut, Fahrul juga menyampaikan permohonan maaf. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto itu dimulai sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Yandri kemudian meminta kepada Fahrul untuk menjelaskan terkait pernyataannya beberapa waktu lalu yang menimbulkan polemik. Sebelumnya Yandri juga mengatakan pihaknya menyayangkan sejumlah pernyataan Menak yang kerap menimbulkan kegaduhan. Kritik serupa juga dilontarkan oleh anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PAN, Ali Taher. Ali menilai seharusnya Menak Fahrul tidak mengeluarkan pendapat yang menimbulkan polemik. Ia juga menyebut Fahrul lebih cocok menjadi Menko Polhukam atau Menhan ketimbang menjadi Menteri Agama. Menanggapi hak kritik tersebut, Fahrul menyatakan permintaan maafnya. Fahrul menyangka pernyataan yang ia ungkapkan dalam acara diskusi Kemenpan RB itu hanya untuk kalangan internal ASN saja. Ia menambahkan apabila berbicara dengan substansi serupa di hadapan publik, dirinya akan menyampaikan dengan bahasa yang berbeda. Fahrul mengatakan kalau kala itu dirinya diminta untuk memberikan masukan agar para ASN tidak terpapar radikalisme. Bagaimana ASN supaya menjadi no radikal? Jadi masukan saya masih tentang itu. Kemudian kedua perlu saya garis bawahi, saya mohon maaf tidak tahu bahwa itu menjadi konsumsi publik. Saya kira itu internal ASN. Internal ASN. Kalau bicara tentang publik, pasti saya akan bicara tentang bahasa yang berbeda, meskipun substansinya sama. Oleh sebab itu, maka saya cerita, kalau mau bicara tentang ASN no radikal, maka perlu diperhatikan satu, rekrutmennya. Kedua, pada saat pendidikan di lembaga lanjutan-lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, pada saat ibadah. Orang bertanya, Bapak sebut rumah ibadah, kok Bapak ngomongnya cuma masjid doang? Karena pada saat jam kerja, ASN hanya berhadapan dengan masjid. Tidak ada ibadah lain yang dilakukan jam kerja. Islam, saya kalau di kantor, paling tidak makan 3 sholat. Mungkin duha, kadang ya biasanya 2 lah. Tapi kadang-kadang bisa 3. Duha, lohor, asar. Kadang-kadang ditambah dengan maghrib di tempat. Dan biasanya hampir semua kalian melakukan di masjid. Kemudian habis sholat lohor biasanya masih ada kultum. Selain itu tentu aja nanti sholat Jumat juga ada khotbah. Jadi pada saat saya membicara tentang rumah ibadah, kemudian saya berbicara lebih lanjut tentang masjid. Karena masjidlah yang ASN yang digeluti ASN pada saat hari-hari kerjanya. Tidak ada gereja di situ, tidak ada kuil apa. Jadi kalau ditanya, kok Bapak kemudian ngomong masjid aja? Bapak seperti benci sekali sama Islam. Wah, saya kira aneh juga kalau ada orang ngomong seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Tadi kembali saya katakan bahwa ini acara internal ASN. Dan saya terkejut juga pada saat saya bicara ditampil di TV One tadi malam, background-nya kelihatan saya sedang memberikan loh. Oh, ini rupanya bukan internal ASN jadinya begini. Nah, pada saat bicara tentang rekrutmen, saya garis bawahi. Bagaimana tadi pada saat hati-hati pada saat menyelesaikan rekrutmen. Jangan sampai ada benih-benih radikal yang masuk. Dan saya katakan juga, saya tambahkan di situ. Belum ada undang-undang yang melarang khilafah, saya bilang. Sehingga orang ngomong khilafah sah saja. Tapi karena Indonesia negara berdaulat, memang kalau ada pemikiran yang punya pemikiran bahwa Indonesia ini bisa diatur oleh pemerintahan lain di luar Indonesia, berarti itu menyalahi negara berdaulat. Dan tidak boleh ada ASN yang berpikir seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.